Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan kami. Kali ini bersama saya yang akan memberikan materi tentang teknik pengolahan audio. Materi ini ada pada KD 3.1 tentang memahami format audio. Baiklah, untuk materi pokoknya ada konsep pengolahan audio. Yang kedua, jenis format audio digital. Dan yang ketiga adalah karakteristik format audio digital. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep pengolahan audio. Pengertian audio digital adalah suara atau audio adalah getaran udara pada frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia, sehingga disebut dengan frekuensi suara atau frekuensi audio. Manusia membuat suara dengan frekuensi antara 50 Hz sampai dengan 10 kHz. Sinyal suara musik memiliki frekuensi 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Di sini untuk lebih jelasnya ada tabel bahwa di antara frekuensi 0 Hz sampai 20 Hz itu dinamakan infrasonik, yang akan bisa didengar oleh binatang anjing dan jangkrik. Kemudian antara 20 Hz sampai 20 kHz ada yang dinamakan audiosonik. Nah, ini yang akan didengar oleh manusia. Kemudian antara 20 kHz sampai 1 GHz, frekuensi ini dinamakan ultrasonik, yang akan bisa didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan binatang anjing. Jadi frekuensi audio berada di antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis pengolahan audio. Yang pertama ada audio analog. Adalah pengolahan suara asli akustik melalui peralatan elektronik analog ya. Di situ ada contohnya, ada mixer, kemudian ada ampli, lalu bisa ada crossover dan lain-lain sebagainya yang bisa kita lihat biasanya ada di panggung-panggung. Yang kedua ada audio digital. Adalah suara yang melalui pengolahan secara digital dengan komputer tentunya. Sistem digital atau sistem komputer adalah alat bantu memudahkan dalam mengolah, manipulasi, menyimpan, dan mentransmisikan suara. Untuk mengolah suara secara digital, terlebih dahulu suara asli diubah ke dalam bentuk sinyal listrik analog melalui sebuah transducer yang disebut dengan mikrofon. Kemudian selanjutnya sinyal analog diubah menjadi sinyal listrik digital atau sinyal biner melalui konverter analog to digital converter atau disingkat dengan namanya ADC. Penampakan bentuknya contohnya seperti gambar. Setelah diolah di dalam digital system, kemudian melalui sebuah alat digital to analog converter atau disingkat dengan nama DAC, sinyal digital diubah menjadi sinyal analog. Nah, sebuah transducer yang dikenal dengan sebutan loudspeaker akan merubah sinyal listrik analog menjadi getaran udara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat gambar di sini. Di situ dari sumber suara masuk ke mikrofon, lalu melalui konverter yang namanya ADC, analog to digital converter tadi, kemudian masuk ke digital system atau komputer. Setelah itu melalui alat DAC atau digital to analog converter, kemudian diteruskan ke loudspeaker, baru kita bisa mendengarkan. Itu tadi materi yang pertama. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang jenis format audio. Format audio yang banyak kita jumpai atau temukan di berbagai alat elektronik yang dapat mengeluarkan suara, ada di antaranya yaitu yang pertama ada MP3.
Ini adalah salah satu format berkas pengaudian suara yang memiliki kompresi yang baik meskipun bersifat lossy, sehingga ukuran berkas bisa memungkinkan menjadi lebih kecil. Berkas ini dikembangkan oleh seorang insinyur Jerman yang bernama Karl Heinz. Kemudian yang kedua adalah WAV. File WAV adalah format audio mentah yang dibuat oleh Microsoft dan IBM. Kemudian yang ketiga ada AAC atau Advanced Audio Coding. Adalah merupakan standar format berkas audio terkompresi. Umumnya memiliki kualitas suara yang lebih baik dibanding dengan format yang populer, yaitu MP3. Sehingga dibanding dengan format MP3 dalam bitrate yang sama, khususnya pada bitrate di bawah 100 kilobit per second. AAC merupakan format yang umum digunakan ketika melakukan kompresi CD audio. Format MP3 masih merupakan teknologi baru dan mulai berkembang, yang sedang dikembangkan sekarang. MP3 merupakan format standar untuk audio portable masa depan tentunya. AAC memiliki keterbatasan diakibatkan lebih berat filenya, lebih rumit, dan mempunyai dukungan yang minim dari para pengembangannya. Kemudian yang keempat ada WMA, Windows Media Audio. Windows Media Audio merupakan format kompresi audio yang dikembangkan oleh Microsoft juga sebagai saingan dari format file MP3. Kemudian selanjutnya ada Out4Biz, adalah metode kompresi audio yang gratis dan terbuka yang diprakarsai oleh Yayasan SIP-Off dengan tujuan untuk menggantikan format MP3 karena hasil kompresi 4Biz biasanya disimpan dalam kontainer aux. Maka 4Biz juga sering disebut dengan Out4Biz. Lalu selanjutnya ada Rail Audio. Rail Audio ini adalah format audio berpemilik yang dikembangkan oleh Rail Networks dan pertama kali dirilis pada April 1995. Rail Audio menggunakan beragam kodek audio, mulai dari format bitrate rendah yang dapat digunakan melalui modem dial-up hingga format kesetiaan tinggi untuk musik. Itu juga dapat digunakan sebagai format audio streaming yang diputar pada saat yang sama saat diunduh Di masa lalu banyak stasiun radio internet menggunakan Rail Audio untuk mengalirkan pemrograman mereka melalui internet secara real time. Yang terakhir ada MIDI, Musical Instrument Digital Interface kepanjangannya, disingkat dengan MIDI. Ini adalah sebuah standar hardware dan software internasional untuk saling bertukar data seperti kode musik dan MIDI event di antara perangkat musik elektronik dan komputer dari merek yang berbeda. Demikian tadi materi yang pertama dan yang kedua.